Saya percaya bahwa semua kita menyadari bahwa keselamatan adalah pekerjaan Tuhan. Keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Dan hari ini saya sharing tentang apa bagian Roh Kudus yang dikerjakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Yohanes 16 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Kalau sudah kita mau baca bergantian, saya ayat yang ke-7, saudara yang ke-8, lalu ayat yang ke-15 kita bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. 8 silakan. 9. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. 10. 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 14. Mari kita bersama-sama. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yang percaya katakan amin. Haleluya saudara. Ayat ini saya ambil sebagai dasar sharing saya hari ini. Satu kali Yesus kumpul sama murid-muridnya saudara. Satu kali Yesus kumpul dan luar biasa, sebelum segala sesuatu terjadi, Yesus kasih tahu ke murid-muridnya bahwa nanti sebentar lagi aku akan pergi kepada Bapa, dan memang lebih baik kalau aku pergi kepada Bapa. Kenapa? Karena kalau aku pergi kepada Bapa, aku akan mengutus Roh kebenaran katanya. Roh kebenaran yang sekarang kita tahu adalah Roh Kudus. Yang pertama kali dicurahkan di tengah-tengah murid-muridnya, yaitu pada hari ini kurang lebih 2000 tahun yang lalu, saya nggak tahu pasnya berapa. Tapi hari itu murid-murid mengalami yang namanya penuh Roh Kudus. Nah tapi jauh sebelum hal itu terjadi, jauh sebelum Yesus mengalami penderitaan, mati di kayu salib, Yesus sudah pernah pesan. Dan waktu itu Yesus berkata, masih banyak yang harus aku katakan, tapi kamu kalau dikasih tahu semua, kamu gak ngerti. Tapi aku harus bicara supaya nanti kalau terjadi, kamu paham. Ya, seringkali kita mau tahu semua, tapi kalau dikasih tahu juga gak paham. Makanya Tuhan kasihnya sebagian yang perlu. Perlunya apa? Bahwa dia akan kembali kepada Bapa. Perlunya apa? Bahwa dia akan ngalamin penderitaan. Perlunya apa? Supaya kita enggak kecewa, murid-murid enggak kecewa. Tapi Tuhan kasih tahu saudara. Dan waktu terjadi, ya masih kecewa juga saudara ya. Sempat kecewa juga. Sempat tidak percaya juga. Dan ayat ini berkata, Roh kebenaran itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi saudara, roh kebenaran yang Yesus utus itu sangat menolong kita sekali. Kenapa? Kalau Yesus yang hidup, hanya Yesus hari itu, dia dibatasi oleh tubuh. Dia tidak bisa. Tapi kalau Yesus kembali kepada Bapa, waktu Yesus sudah pergi kepada Bapa, yang datang adalah Roh Kudus. Dia bisa ada omnipresent saudara.
Di dalam setiap aspek kehidupan kita dia ada. Kalau Yesus hari ini masih hidup mungkin dia hanya di Timur Tengah, ya di Israel. Tapi kalau hari ini Roh Kudus ada di mana-mana, omnipresent. Itu sebabnya saya bersyukur sekali. Dan ayat ini berkata ayat 14, ia akan memuliakan aku. Nah saya percaya satu hal saudara, sebelum saya masuk ke dalam karya Roh Kudus di dalam keselamatan, saya mau ingatin satu hal. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu pasti memuliakan Yesus. Memuliakan Allah Bapa. Enggak ada orang yang penuh Roh Kudus dipakai luar biasa tapi ujung-ujungnya bukan Yesus. Ujungnya dia. Berarti bukan Roh Kudus saudara. Ayat ini menjelaskan bahwa ia akan memuliakan aku. Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sebab segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ada banyak hal yang Roh Kudus mau kerjakan dalam hidup kita. Dan lebih banyak lagi Roh Kudus mau kasih tahu ke kita apa yang dapat kita lakukan. Apa yang dapat kita kerjakan bersama-sama dengan dia. Tapi ini akan saya bahas di minggu-minggu ke depan saudara. Nah hari ini saya mau fokus sama pekerjaan Roh Kudus. Nah kalau saudara baca ayat ini saudara, Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Saudara akan ketemu 3 hal saudara. Ya, yang berhubungan dengan Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa. Kenyataan dosa adalah apa saudara? Karena ayat 9 bilang karena tidak percaya. Ada orang-orang yang tidak percaya, Roh Kudus kerja di dalam hatinya, mengingatkan dia bahwa dia punya dosa dan harus bertobat. Amin. Nah tapi anehnya saudara hari ini, ketika ada orang sudah bertobat, sudah lahir baru, dia sudah ada menjadi anak Tuhan, tapi sadarnya masih sadar dosa terus. Iya gak saudara? Sadarnya masih sadar dosa, bukan sadar anugerah, bukan sadar akan keselamatan yang besar yang sudah Tuhan beri. Waktu saya renungkan ayat ini saudaraku, ya ayat ini kalau saudara baca, Roh Kudus menyadarkan akan kenyataan dosa karena apa? Oleh karena ketidakpercayaan. Nah saya berdoa saudara hari ini kalau saudara sudah jadi anak Tuhan, saudara sudah mengalami Kristus. Saya berdoa supaya saudara bukan cuma sekedar sadar dosa. Tapi saudara sadar akan keselamatan yang sudah Tuhan beri. Pengampunan yang sudah Tuhan beri. Soal saya banyak ketemu sama orang saudara. Terlalu sadar dosa. Sampai kalau Tuhan mau bawa ke step yang lebih. Melayani Tuhan. Ngomongnya apa? Aku masih banyak dosa. Aku masih banyak dosa. Padahal Roh Kudus menyadarkan saudara tentang dosa waktu saudara belum ada dalam Tuhan. Diingetin. Roh Kudus sadarkan saudara dalam dosa. Kalau saudara pas jatuh dalam dosa, dia sadarkan saudara tentang dosa. Supaya bertobat. Tapi kalau saudara sudah hidup di dalam pertobatan saudara. Waktu Tuhan mau ajak saudara next step lebih. Tapi saudara masih merasa, Pak masih banyak kurangnya. Masih banyak dosanya. Ntar dulu lah Pak. Berarti saudara harus tahu tentang sadar yang kedua saudara. Sadar yang kedua, sadar akan kebenaran. Ini kebenaran saudara. Bahwa Yesus telah turun, telah mati, dikuburkan, telah bangkit dan naik ke surga. Kemarin waktu kita ngerayain kebangkitan saya sharing ini. Kalau saudara menyadari dan punya iman bahwa Yesus telah mati buat saudara, berarti semua hutang dosa saudara sudah dilunasi saudara. Yang amin cuma 2 orang. Emang kurang sadar ya. Ulang lagi saudara. Kalau saudara yakin bahwa percaya bahwa Yesus mati di kayu salib tergantung 6 jam. Dicambuk, dimahkotai duri, terkutuk oleh karena dosa saudara dan saya. Untuk menggantikan dosa dan saudara dan saya harusnya saudara sadar bahwa saudara gak lagi hidup di dalam dosa. Amin saudara.
Amin. Itu sebabnya saudaraku, mari sadari ini saudara. Mari imani ini. Sebab orang yang masih sadar sekali kalau dia orang berdosa. Mungkin saudara gak sadar kalau Tuhan Yesus sudah mati buat saudara dan menyelamatkan saudara. Sebab kesadaran saudara tentang karya Yesus akan menghasilkan sebuah pemikiran bahwa saudara sudah dikuduskan, saudara sudah disucikan, saudara layak 100% di hadapan Bapa. Kenapa? Korban Yesus sempurna. Betul ya saudara? Tapi kan seringkali kita masih ngerasa, aku mah enggak. Ingat saudara, kesadaran bahwa saudara adalah orang berdosa menghalangi saudara dipakai Tuhan. Benar gak? Mau dipakai Tuhan nih? Enggak lah, belum lah. Padahal Yesus sudah lakukan semua tuntas. Tapi kesadaran akan bahwa Yesus sudah mengampuni, sudah melayakkan, sudah jadi korban yang sempurna buat saudara. Kesadaran akan ini membuat saudara optimis, saudara akan dipakai Tuhan. Optimis, saudara mampu. Kenapa? Karena Yesus berkorban buat saudara. Dan pengorbanannya tidak menjadi sia-sia. Dan sadar yang ketiga adalah Roh Kudus menyadarkan akan penghakiman. Ayatnya bilang begini, menginsyafkan tentang penghukuman karena setan telah dihukum. Setan telah dihukum. Setan berikut pengikut-pengikutnya akan dihukum. Karena Yesus sudah menang saudara. Nah kalau setan dihukum, orang-orang yang ikut Tuhan dapat apa saudara? Dapat hidup kekal. Dapat mahkota. Kalau setan dihukum di dalam kekekalan, berarti kita mengalami hidup yang kekal sebagai reward. Nah, 3 ini adalah bagian Roh Kudus mengingatkan kita terus menerus saudara. Yuk, ayo naik level. Jangan cuma sadar dosa, tapi sadar saudara. Sadar dosa, Roh Kudus kerjakan kalau saudara baca ayatnya untuk orang yang tidak percaya. Saudara udah percaya, Roh Kudus kerjain apa? Sadar tentang pengorbanan Yesus. Sadar tentang Yesus telah menang atas maut. Sadar bahwa Yesus memerintah kemarin kebangkitan. Sadar bahwa waktu saudara ikut Tuhan, ada panggilan yang Tuhan sediakan buat saudara. Ada mahkota yang juga saudara telah disediakan mahkota bagi saudara oleh Tuhan. Amin. Yang pertama tugas Roh Kudus menginsafkan saudara. Yang kedua apa saudara? Roh Kudus mengerjakan kelahiran baru. Ayatnya Titus 3 ayat 5. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah saudara, satu kali Nikodemus, ayat di bawahnya saya nggak tampilin tapi sebagai referensi. Nikodemus datang sama Yesus. Guru, gimana caranya? Kasarnya gini, gimana caranya supaya selamat? Yesus bilang kamu harus mengalami kelahiran kembali. Kamu harus dilahirkan kembali. Lah Nikodemus bilang mana mungkin? Mana mungkin orang sudah tua mesti masuk lagi ke rahim ibunya? Nggak mungkin. Tapi Yesus bilang ini, kamu pengajar orang Yahudi. Masa kamu nggak ngerti? Nah yang dimaksud Yesus tentang kelahiran baru adalah begini saudara. Waktu saudara terima Yesus, saudara harus mengalami kelahiran baru kembali. Apa itu saudara? Saudara dilahirkan, diberikan hati yang baru dan roh yang baru sama Tuhan. Hati yang keras, hati yang kasar dijauhkannya. Dia memberikan kamu roh yang baru. Maka itu saudara kelahiran baru punya ciri-ciri terjadinya seketika. Kenapa seketika? Ayatnya bilang begini, barang siapa percaya kepada Yesus, dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Waktu saudara sungguh-sungguh percaya, saudara sudah pindah dan ini saudaraku terjadi seketika.
tidak bergantung pada pengalaman emosi saudara, walaupun ada keterlibatan emosi. Kenapa saya sharing ini? Kadang-kadang kita kalau doain orang terima Yesus, kok dia nggak nangis, sedih gitu, kayak aduh kurang sungguh-sungguh nih. Ya, senangnya gitu, senangnya, oh Tuhan terima kasih. Ada orang yang waktu dipimpin Tuhan Yesus hari ini, aku percaya kepadamu, engkau telah mati, bangkit, aku percaya kepadamu, ampuni dosa-dosaku, Tuhan masuklah ke dalam hatiku. Waktu orang yang ngomong biasa, ya biasa, nggak ekspresi, kita pikir wah ini kurang benar nih. Padahal nggak tergantung dari emosi yang nampak saudara. Dari hati. Waktu dia percaya di hati dan mengaku di mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Roma 10, 9, 10 bilang dia sudah diselamatkan. Amin. Hasilnya apa saudara? Memperoleh hidup baru dengan menjadi ciptaan baru. Orang ini tiba-tiba punya kehausan. Tiba-tiba mau baca firman. Tiba-tiba mau ikut persekutuan. Tiba-tiba suka nanya-nanya, ini gimana? Ya, mulai terjadi proses kelahiran baru. Tuhan beri hati yang baru. Tuhan beri roh yang baru, saudara. Berapa banyak saudara yang mengerti bahwa ketika manusia berbuat dosa, dia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata kemuliaan Allah yang maksudnya hilang apa saudara? Waktu Adam diciptakan, Tuhan menghembuskan nafasnya. Ruah, nafas, memberikan roh Allah. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa saudara, roh ini seperti nggak berfungsi. Itu yang membuat manusia menjadi lemah. Nah waktu manusia dilahirkan kembali, roh ini seperti diaktifasi kembali untuk menuntun kita, memberikan peringatan kepada kita. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Yang ketiga saudara, apa yang Roh Kudus lakukan? Dia mendiami, tinggal di dalam saudara. Amin. Ayatnya Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu berapa lama? Amin. Selama-lamanya. Kemanapun saudara pergi, katanya Roh Kudus akan menyertai saudara. Yaitu roh kebenaran, dan dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kenapa pakai kata akan? Karena waktu Yesus ngomong, dia belum naik ke surga, Roh Kudus belum hadir. Hari ini sudah terjadi saudara. Wow, coba lihat kanan kiri wajah-wajah, ada Roh Kudus berdiam di dalamnya. Wah ya, banyak pertanyaan gak saudara dengan ayat ini? Waktu saya renungkan ayat ini saya berpikir loh, kalau emang ada Roh Kudus, kenapa orangnya Roh Kudus? Kalau ada Roh Kudus, kenapa perbuatannya seringkali gak mencerminkan? Kenapa? Dan itu pertanyaan. Tapi saya percaya firman adalah firman. Amin. Firman adalah kebenaran. Amin. Kalau Taufik yang ngomong, mungkin saudara boleh ragu. Tapi yang ngomong Yohanes. Yang nulis Yohanes di bawah pewahyuan dari Roh Kudus. Disahkan oleh bapak-bapak gereja saudara. Nah saya percaya berarti hari ini, siapapun saudara di tempat ini, saudara punya Roh Kudus. Sejauh saudara menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, saudara percaya di dalam hati saudara, Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Dia diam. Makanya tubuh saudara bisa disebut bait suci. Baitnya Allah. Karena apa? Allah ada di sana. Allah ada di dalam hidup saudara. Amin. Nah, Roh Kudus adalah anugerah saudara. Roh Kudus dikaruniakan kepada semua orang percaya kepada Yesus tanpa kecuali. Begitu saudara percaya,
saudara menerima Roh Kudus. Roh Kudus diberikan sebagai suatu karunia, oleh sebab itu tidak ada alasan bagi manusia untuk menolaknya. Karena ada Roh Kudus di dalamnya. Tapi seringkali kita suka menyangkal Roh Kudus. Nanti kita bahas kapan waktu dosa, yaitu menghujat Roh Kudus, saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus berbicara, kita menyangkal. Contoh, Yesus buat mujizat ngusir setan. Orang-orang yang gak percaya sama Yesus bilang apa? Wah, dengan kuasa Beelzebul nih. Wah, gak bener nih. Roh Kudus coba ingetin terus, disangkal terus. Ya akibatnya ya gak pernah terima Yesus. Roh Kudus ada di hati saudara. Dia coba. Kalau kita mungkin gini ya, Roh Kudus bilang ampuni. Enggak lah. Aku gak suka sama dia. Enggak cocok. Ampuni. Enggak bisa. Ya, tapi Roh Kudus ada? Ada. Hanya Roh Kudus kita belenggu, saudara. Tapi Roh Kudus itu karunia diberikan kepada setiap kita. Waktu saudara benar-benar percaya, saudara terima. Orang yang tidak memiliki Roh Kudus bukan orang percaya. Setuju ya? Kalau kita semua hari ini percaya, saudara memiliki Roh Kudus. Hanya orang yang tidak percaya kepada Yesus yang tidak punya Roh Kudus. Nah, kalau saudara nanti baca Yudas Yudas ayat yang ke-19, dia menyebut orang-orang yang tidak percaya sebagai orang-orang tanpa Roh Kristus. Orang-orang yang nggak percaya di luar sana, dia nggak punya Roh Kudus. Selama saudara percaya Yesus baik di hati dan mengaku di mulut, saudara punya Roh Kudus. Saudara adalah anak-anak Allah. Saya mau hari ini kita punya iman dan bersepakat tentang hal ini, saudara. Karena kalau saudara percaya akan Roh Kudus di dalam hidup saudara, Roh Kudus yang sama akan mengubah hidup saudara. Amin, saudara. Dia diam di dalam kita. Roh Kudus mendiami orang percaya yang hidup duniawi. Saudara percaya enggak? Ini duniawi banget nih. Hidupnya masih berantakan. Ada Roh Kudusnya enggak? Ada, saudara. Ayatnya saya referensi, saya tampilin di bawahnya, nanti saudara bisa cek. Waktu Paulus tulis surat buat jemaat Korintus, dia bilang gini. Tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci? Apakah persamaan antara bait suci Tuhan dengan berhala? Kok kamu sudah jadi bait suci? Berarti kan mereka udah percaya kan? Tapi kamu jadikan tubuhmu berhala. Berarti ini orang-orang sebetulnya udah di dalam Tuhan, ada Roh Kudus di dalamnya, hanya mereka lebih cenderung ikut keinginan daging. Tapi Roh Kudus ada? Ada. Roh Kudus mau menyadarkan? Mau. Tapi orang-orang ini membelenggu Roh Kudus di dalam dirinya. Sehingga Roh Kudus tidak bebas bekerja. Saudara bilang kok bisa? Kan Roh Kudus kok bisa dikuasai, bisa dibelenggu? Bisa, saudara. Karena Tuhan selalu memberikan pilihan bebas. Sama seperti Adam di Taman Eden. Betul gak, saudara? Tuhan Bapa udah kasih tahu semua tanaman boleh kamu makan, pohonnya, buahnya maksudnya. Kalau makan tanaman kan repot juga ya. Makan buahnya semua boleh kamu makan kecuali pengetahuan yang baik dan yang buruk, saudara. Yang baik dan yang jahat. Numpang nanya, kenapa Tuhan bisa kirim malaikat buat jaga pohon kehidupan? Kenapa Tuhan gak kirim aja malaikat buat jaga pohon yang baik dan yang jahat? Supaya gak dimakan. Supaya waktu Adam mulai mendekat, Hawa mulai mendekat, malaikat bilang, jangan. Jangan coba-coba, kan aman, saudara. Tapi kenapa Bapak gak lakukan itu? Kenapa Tuhan gak lakukan itu? Karena Tuhan memberi kehendak bebas. Tuhan mau kita datang sama Tuhan, menyembah Tuhan, menjadi umat kesayangannya oleh karena pilihan kita. Bukan karena paksaan. Itu sebabnya saudara, jangan saudara pikir orang-orang yang masih
duniawi, di orang Kristen yang duniawi, wah ini udah, wah nggak punya Roh Kudus nih. Mereka punya, hanya mereka tidak mau mendengarkan. Mereka membelenggu pekerjaan Roh Kudus dalam diri mereka. Dan saya berdoa hari ini, kalau saudara hari ini hadir di tempat ini, saudara merasa, nggak ada yang nuduh, saudara merasa ada banyak hal-hal saudara membelenggu Roh Kudus. Mau nggak di hari Pantekosta ini kita luaskan pekerjaan Roh Kudus. Buat Roh Kudus jalan, lawat kita lagi, penuhi kita lagi. Amin saudara. Waktu saya renungkan firman ini, saudara, selama seminggu ini, saya belajar untuk berhenti menilai dan menghakimi orang lain. Karena walaupun sebagaimanapun orang itu, ternyata ada Tuhan di dalam mereka. Yang saya mau coba lakukan adalah berdoa buat mereka. Yuk kita berdoa yuk. Kalau saya ngeliat ada yang kurang di Pak Denny, misalnya, saudara-saudara semua, saya belajar berdoa. Supaya ketika saudara melihat ada yang kurang dalam diri saya, oleh pertolongan Roh Kudus, saudara juga berdoa buat saya. Waktu kita saling doa mendoakan, revival terjadi saudara. Kasih dinyatakan. Kasih dinyatakan itu bukan dalam kondisi-kondisi sempurna. Bukan dalam kondisi-kondisi ideal, tapi dalam kondisi-kondisi yang sangat tidak sempurna. Yang penuh dengan pengorbanan, capek, lelah, wah pokoknya wah. Saudara bisa ngeliat orang punya kelemahan, saudara bilang ya udah gak apa-apa. Gak apa-apa, aku terima, aku doain. Roh Kudus akan mengubah, karena dalam diri dia ada Roh Kudus, ada Tuhan. Mari saudara, yuk praktek yuk. Praktek. Saya menyadari selama 3,5 tahun Yesus bersama murid-muridnya. Yesus kasih model terus. Betul gak saudara? Jadi role model. Waktu Petrus menyangkal, dia mengampuni. Amin. Sekalipun Yudas menjual Yesus, kakinya tetap Yesus basuh saudara. Dan waktu Yesus hari ini sudah di surga di sebelah kanan Allah Bapa, dia mengirim Roh Kudusnya di dalam hati kita supaya apa? Oleh anugerah Tuhan kita praktekin hal yang sama di tengah-tengah komunitas kita saudara. Justru dalam kelemahan-kelemahan kita lah kuasa Tuhan jadi sempurna. Wah kayaknya gak mungkin banget mengerti orang satu ini. Tapi karena Roh Kudus kita bisa beri waktu Tuhan untuk kerjakan bagian Tuhan. Bagian kita berdoa, mengekspresikan kasih Kristus. Amin. Saya percaya itu bagian pekerjaan Roh Kudus. Ayo saudara kita praktek. Roh Kudus bukan cuma menyatakan kuasa, tapi kasih. Kalau yang berkuasa tapi gak punya kasih, banyak. Nah itu raja-raja zaman dulu berkuasa semua tapi kasih belum tentu. Tapi kalau orang bisa mengasihi saudara, Allah adalah kasih. Amin saudara, Allah adalah kasih. Pekerjaan Roh Kudus yang keempat saudara, membaptis. Matius 3 ayat 11 bilang gini, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Pekerjaan Roh Kudus yang keempat apa saudara? Saudara dibaptis. Nah, Yehezkiel 47 ayat 1-5, nanti kalau saudara baca di rumah, katanya dari bait sucinya Tuhan mengalir sungai kehidupan. Amin. Lalu ada orang yang jalan 1000 hasta, dilihat airnya semata kaki. Jalan lagi selutut, jalan lagi sepinggang, jalan lagi seleher, sampai akhirnya gak bisa jalan lagi saudara. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh sungai air kehidupan. Dan dia hanya bisa saudaraku ngikut arus. Mengalir Tuhan mau kemana. Waktu saya renungkan ini saya ngerti saudara. Kenapa ada orang
Kristen yang ada Roh Kudus di dalamnya, tapi masih duniawi. Karena mainnya baru 1000 hasta pertama, baru semata kaki. Setuju ya? Kita kalau masih semata kaki masih bisa lari-lari, betul nggak? Masih bisa lari ke kanan, ke kiri. Tapi kalau udah seleher, udah nggak bisa, mesti berenang. Kaki udah mulai berat, udah mengalir lah. Ikutin arus. Kalau mau ke kiri, ikutin arus dulu, baru pelan-pelan ke kiri. Nggak bisa sebebas kita waktu kita semata kaki. Itu sebabnya saudara, perlu buat kita ngalamin baptisan ini saudara. Kata baptisan artinya apa? Baptiso, dicelup, diangkat. Dicelup artinya semua kita ngalamin ada di dalam kepenuhan Roh Kudus dan diangkat. Kita dipakai Tuhan dengan dahsyat, amin. Nah, sadar. Itu juga menyadarkan saya kalau selama ini saya sering kali jatuh dan gagal. Karena saya enggak bermain sampai hasta yang ke-3000, hasta yang ke-4000, baru mainnya semata kaki. Saudara mau ngalamin saudara main di tempat yang jauh lebih dalam bersama Tuhan. Kadang-kadang kita suka cari aman, Tuhan enggak bisa berenang. Kalau kedalaman kanyut, enggak ada pegangan, enggak ada jagaan, benar enggak? Naturalnya kita mau merasa aman, punya pegangan. Mainnya semata kaki. Enggak bakalan tenggelam, enggak bakalan kelelep. Mainnya sepinggang. Kalau ada apa-apa masih bisa jalan. Tapi Roh Kudus mau bawa kita sampai ke dalam bersama Dia, saudara. Supaya saudara menerima seluruh kebenaran, kekayaan, kemuliaan, kasih karunia yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu kerinduan Tuhan. Amin. Nanti saudara baca. Saudara, menurut saudara kalau misalnya penuh Roh Kudus, harus berbahasa roh enggak? Dipenuhi dengan, ditandai dengan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Harus enggak? Hah? Harus ya? Nanti saudara baca Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Saudara akan dapat jawabannya, saudara. Baca nanti di rumah. Tapi saya rindu supaya semua kita ngalamin dibawa dalam sungainya Tuhan. Amin. Wow, selalu rindu saudara. Yuk, mulai dari sadar akan apa yang Yesus lakukan buat kita semua. 1 Korintus 12 ayat 13 berkata, sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ternyata baptisan Roh Kudus tidak cuma berbicara tentang kuasa, saudara. Baptisan Roh Kudus juga berbicara tentang satu tubuh. Amin. Tahukah saudara bahwa di dalam Roh Kudus ada begitu banyak karunia. Dan karunia itu semua dikerjakan oleh satu roh. Makanya tidak ada orang yang bisa bermegah diri. Amin. Ada orang yang diberi karunia berbahasa roh. Ada orang yang diberi karunia untuk menerjemahkannya. Ada orang yang diberi karunia untuk memimpin. Ada orang yang diberi karunia untuk melayani. Semuanya diberi minum, sumbernya satu roh. Sama seperti kalau kita tadi bicara sungai kehidupan dari mata air yang sama. Air dari sungai yang sama bisa dipakai buat mandi, buat cuci baju, buat masak, buat berenang, buat segalanya. Tapi sumbernya satu, amin. Kita juga sama, bisa dipakai dalam berbagai-bagai hal. Sumbernya satu, nggak ada yang perlu memegahkan diri. Tapi kita menjadi satu tubuh. Dan saya percaya orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak akan pernah melepaskan diri dia menjadi bagian yang paling penting. Setuju saudara ya? Karena Roh Kudus katanya tadi kalau kita baca ayat yang pertama apa? Tujuannya memuliakan Yesus. Orang penuh Roh Kudus pasti bisa menempatkan semua menjadi bagian yang sama pentingnya.
Karunia boleh beda, tapi semuanya saling keterkaitan. Nah, saya rindu kepenuhan Roh Kudus. Pantekosta hari ini kita menyadari bahwa kita diperlengkapi oleh kuasa, kasih dan kebenaran. Tapi juga Tuhan mau kita bergerak dalam satu tubuh. Diberi minum oleh air yang sama, saudara, air kehidupan. Kita menjadi bagian. Semua karunia jawatan sama pentingnya, sama perlunya. Harus bergerak sama-sama. Semua karunia yang kita miliki, kalau dipadu jadi satu di dalam kasih. Cuma satu artinya, kebangunan rohani terjadi. Orang yang punya karunia Roh Kudus, jawatan penginjilan. Kalau nggak ada gembala, yang bertobat banyak, yang hilang juga banyak, saudara. Betul ya? Orang yang karunia gembala ngumpulin banyak, tapi nggak kemana-mana. Ya, nyaman, nggak pernah diutus, nggak pernah memberitakan Injil. Itu sebabnya semua karunia perlu bekerja bersama-sama. Seperti ayat ini katakan. Dan yang terakhir saudara, pekerjaan Roh Kudus yang kelima, dia memateraikan. Efesus 1 ayat 13 berkata, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Waktu saudara percaya, ada materai dan materainya Roh Kudus. Sampai pada selesai. Sampai pada kesudahannya. Tuhan mau pakai saudara dan saya, amin. Ia memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudara, waktu saudara jadi anak Tuhan diberi materai, Tuhan telah sediakan semuanya buat saudara untuk sampai saudara selesai sampai ke ujung. Roma 8, 29, 31 bilang apa? Semua yang dipanggil, semua yang dipilih, semua yang dibenarkan. Pada akhirnya semua juga akan dimuliakan, satu paket. Saudara berjalan bersama Kristus di dalam panggilan dan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin saudara.